Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Baik? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini berkah untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa dari teman-temannya ada yang tidak masuk atau berhalangan hadir? Herlina Pak, Herlina Herlina sakit. sakit, Pak. Kenapa Herlina? Sakit. Oh, sakit. Sakit apa, Rek? Sakit apa? Enggak tahu, jam sakit aja Sakit tadi. Nanti suratnya menyusul kok, Pak. Ya. Kita langsung ke materinya aja ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah dari teman-teman di sini sudah pernah melihat sebuah desain, entah itu dari poster, infografis ataupun banner, entah di tengah jalan ataupun di dinding-dinding sekolah ataupun di rumah yang kalian temui? Apa kalian pernah melihatnya? Pernah. Menurut kalian desain poster ataupun desain grafis yang baik menurut kalian itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau memberikan jawaban? Yang Ya. proporsional dan jelas. Ya, itu adalah salah satu unsur karakteristik pada desain grafis yang baik ataupun benar. Jadi materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu adalah unsur-unsur tata letak. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk ke materi unsur-unsur tata letaknya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tata letak dalam desain grafis. Jadi tata letak ataupun layout dalam desain grafis itu berfungsi untuk menghasilkan komposisi desain yang estetik, komunikatif, dan juga mudah dipahami. Jadi dalam kalian mendesain poster yang akan kalian gunakan dalam infografis ataupun banner untuk tugas ini nantinya, itu kalian juga harus memperhatikan tata letak ataupun layout dalam desain grafis sehingga poster yang akan kalian buat itu menjadi poster yang estetik dan mudah dipahami oleh si audiens dalam melihat poster yang akan kalian buat. Nah, ini juga terdapat unsur-unsur atau komponen yang harus kalian pahami. Itu ada beberapa unsur-unsur. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau membacakan apa itu unsur-unsur yang sudah ada pada materi. Ini Mbak Aul, bisa dibacakan Mbak? Yang pertama ada garis, yang kedua ilustrasi, yang ketiga tipografi, yang keempat warna, yang kelima gelap terang, yang keenam tekstur, dan yang terakhir ruang. Baik, terima kasih Mbak Aul. Nah, itu jawaban dari salah satu teman kalian di sini yang sudah membacakan unsur-unsur pada materi ini. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke unsur yang pertama. Itu ada unsur garis. Jadi unsur garis di sini itu dikatakan bahwa garis dalam desain grafis itu didefinisikan sebagai tanda yang menghubungkan dua titik. Nah, ini juga meskipun garis juga dapat mencakup tanda yang memanjang hanya dari satu titik. Jadi kesimpulannya garis itu adalah satu tarikan dalam satu titik dan dapat menghubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, itu juga salah satu fungsi dari garis. Tetapi garis juga bisa dikatakan dalam garis dapat mencakup tanda yang memanjang hanya dari satu titik. Jadi fungsi garis itu tidak hanya menghubungkan titik satu dengan titik lainnya. Nah, ini juga terdapat beberapa jenis garis yang bisa kalian amati pada materi ini. Nah, ini juga terdapat garis mendatar, garis tegak, garis miring, lengkung,
garis bersilang, spiral, gelombang, zigzag, dan juga yang terakhir itu ada garis sejajar. Jadi garis yang akan kalian gunakan dalam desain grafis itu kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian untuk nantinya. Jadi garis di sini tuh terdapat fungsinya dan juga jenisnya masing-masing seperti itu. Mungkin dari sini, dari unsur yang pertama, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya rasa sudah paham semua. Kita bisa lanjut ke unsur yang berikutnya, itu ada unsur ilustrasi. Untuk unsur ilustrasi ini dikatakan unsur ilustrasi itu adalah gambaran atau visual yang dibuat dengan tangan atau secara digital. Nah, jadi artinya dengan tangan ataupun secara digital ini bisa dibuat dengan dua tipe, yaitu dengan tangan kalian sendiri yang itu bisa disebut dengan ilustrasi manual ataupun ilustrasi secara digital. Ilustrasi secara digital ini bisa dibedakan menjadi dua, bisa dibedakan menjadi foto ataupun bisa dibedakan dengan gambaran tangan kalian, tetapi melalui teknologi secara digital. Nah, dan ini digunakan untuk menyampaikan ide, konsep, atau narasi tertentu. Jadi ilustrasi ini itu bisa mengartikan sebuah desain dari poster yang akan kalian buat, seperti itu. Nah, ini juga terdapat unsur berikutnya. Nah, ini juga ada unsur yang harus kalian pahami dalam membuat desain grafis. Itu ada salah satunya itu unsur tipografi. Jadi tipografi adalah seni dan teknik mengatur huruf untuk menciptakan tampilan yang menarik dan mudah dibaca. Jadi kalian juga harus memperhatikan sebelum kalian membuat poster, kalian juga harus memperhatikan tipografi yang akan kalian gunakan dalam font yang akan kalian buat. Dalam desain grafis ini, tipografi berperan penting dalam menyampaikan pesan, membangun identitas visual, dan menciptakan suasana tertentu. Nah, poinnya, intinya itu tipografi berfungsi sebagai membangun identitas visual. Jadi kalian juga harus menyelaraskan antara konsep serta font yang akan kalian gunakan, sehingga untuk menciptakan suasana sesuai dengan konsep poster kalian. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Kita bisa lanjut ke unsur yang berikutnya ya. Ya. Nah, unsur yang salah satu paling penting itu adalah unsur warna. Jadi unsur warna di sini itu adalah elemen penting dalam desain grafis yang berfungsi untuk menciptakan suasana, memperkuat identitas visual, meningkatkan keterbacaan dalam menciptakan desain yang efektif dan juga harmonis. Jadi warna ini nanti kalian juga harus melihat dari komponen elemen visual yang satu dengan komponen elemen yang visual lainnya. Jadi seperti itu. Contohnya itu jika font dengan background yang kalian gunakan pada warna tersebut itu hampir sama, itu seperti contoh yang ada pada nomor 1. Tetapi jika kalian memperhatikan unsur warna dari elemen visual yang satu dengan lainnya, itu akan menjadi selaras dan seperti fungsinya itu mudah meningkatkan keterbacaan pada objek kalian. Itu ada di contoh pada nomor 2. Nah, di sini itu terdapat 3 tipe warna, yaitu warna primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi untuk warna primer di sini itu disebutkan adalah warna yang berdiri sendiri. Itu seperti contohnya adalah warna merah, kuning, dan juga hijau. Untuk warna sekunder itu adalah penggabungan satu warna dengan warna lainnya. Itu contohnya ada pada warna orange yang digabung dengan warna merah dan juga kuning. Nah, untuk warna terakhir itu ada warna tersier. Nah, untuk warna sekunder tadi kan pencampuran 2 warna. Untuk tersier itu adalah warna yang dihasilkan dari pencampuran 3 warna. Apakah paham teman-teman di sini? Paham.
Mungkin bisa disebutkan unsur-unsur warna yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak Syifa. Jadi unsur-unsur warna itu ada primer, sekunder, sama tersier. Kalau primer itu warna yang bisa berdiri sendiri, contohnya merah, kuning, sama biru. Terus untuk warna sekunder itu penggabungan antara dua warna seperti hijau, orange, pink, dan lain-lain. Kalau misalkan warna tersier itu penggabungan dari lebih dari dua warna, contohnya seperti coklat, hitam, seperti itu. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Mbak Syifa. Kita bisa lanjut ke unsur yang berikutnya. Jadi unsur yang berikutnya itu adalah gelap terang ataupun bisa disebut dengan intensitas cahaya. Jadi gelap terang ini adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan tiga dimensi pada sebuah bidang gambar. Jadi untuk objek yang akan kalian timbun pada poster kalian, itu kalian juga harus memperhatikan intensitas cahaya agar objek yang akan kalian taruh itu menjadi objek yang hidup ataupun bisa disebut dengan tiga dimensi. Seperti itu. Untuk unsur yang berikutnya itu ada unsur tekstur. Nah, jadi unsur tekstur ini digunakan untuk menciptakan kesan visual yang lebih kaya. Nah, jadi itu contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, ini diberi tekstur itu seperti corak ataupun pada kayak garis-garis yang ada pada daun itu untuk memberikan kesan kasar pada elemen visual yang akan kalian gunakan. Nah, jadi manfaatnya untuk memberikan dimensi dan meningkatkan daya tarik estetika dalam sebuah desain. Nah, kemudian ada unsur ruang. Jadi ruang di sini adalah bisa dikatakan juga ada space dalam desain grafis, area di sekitar, di antara, atau di dalam elemen desain. Jadi kalian sebelum meletakkan sebuah unsur ataupun komponen-komponen visual, kalian juga harus memperhitungkan untuk menumpuk objek kalian dalam ruang-ruang yang sudah tersedia. Jadi untuk menghasilkan sebuah poster atau sebuah desain yang kontras ataupun efektif. Mungkin dari materi yang sudah saya jelaskan itu sudah cukup jelas. Jadi habis ini saya akan memberikan tugas untuk kalian untuk membuat poster, salah satu poster, dan menerapkan unsur-unsur yang sudah kita bahas pada materi ini dituangkan dalam poster kalian. Saya akan berikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk kalian membuat poster yang akan kalian buat sesuai dengan konsep kalian. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan dalam pembuatan poster? Lumayan, Mbak. Lumayan, Pak. Nah, bisa diteruskan ya. Apa ada kesulitan, Mbak? Belum. Belum dimulai, Pak. Bentar, Pak. Ya. Baik, sudah teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, bisa dipresentasikan. Di sini saya akan menunjuk satu orang dari teman kalian untuk mempresentasikan hasil dari poster yang sudah dibuat. Mbak Hera, bisa dipresentasikan, Mbak? Mungkin bisa dikirim dulu ya, Mbak? Oh, sudah, Pak. Sudah. Bentar ya, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera. Jadi saya akan mempresentasikan hasil poster saya. Jadi tata letak poster ini tuh efektif karena unsur-unsur tersebut itu tersusun secara deliberate. Jadi fokus pada korban, penekanan pesan, keterbacaan, dan kesan emosional yang kuat. Jadi semua itu didukung oleh prinsip desain layout. Jika Sudah. Sudah. Ya, terima kasih ya Mbak Era atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu Mbak Era. Jadi kesimpulannya pada pelajaran pagi hari ini, sebelum kalian membuat poster dalam mungkin tugas akhir ataupun nanti sesuai dengan passion kalian juga harus menerapkan unsur-unsur tata letak ataupun layout dalam desain grafis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa kita tutup pelajarannya. Kita berdoa terlebih dahulu atas ilmu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa takkan pernah usai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.